akal budi, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Saya percaya semua kita cuma di sini mengasihi Tuhan, amin. Ngomong ke sebelahnya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Ju dan tim. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati lawannya adalah congkakan. Ya, dan ajaibnya kerendahan hati ini tidak termasuk dari buah roh. Saya cari di buah roh nggak ada kerendahan hati. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Rendah hati yang saya dapatkan artinya adalah sikap hidup yang didasari percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan tentang dirinya. Maksudnya tentang diri kita sendiri. Ya, saya ulang lagi. Rendah hati artinya sikap hidup yang didasari percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan tentang dirinya. Yesus waktu ada di bumi, dia mengatakan, aku adalah anak Allah. Ya. Bapak Ibu bayangkan kalau pada waktu itu kita ada bersama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ngomong gitu, apa yang saudara pikirkan? Mungkin ada sebagian ngomong, ya setujulah. Ada yang sebagian lagi, orang ini sombong banget. Masa ngaku-ngaku anak Allah, ngaku-ngaku Tuhan dan sebagainya. Benar nggak? Itu nggak? Ada yang sombong nggak? Ada yang ngomong gitu nggak? Yesus itu sombong. Ngaku Tuhan. Itu ya makanya sama kalau di Brebes ya sama makannya nasi gitu. Ya, cuma karena di Israel jadi makannya roti. Ya roti apa sih namanya roti? Ya roti canai gitulah. Ya sama makannya, tidurnya sama. Yesus pernah merasa lapar pernah. Ya sehingga dia melihat ke pohon ara cari buah, nggak ada buahnya. Ya pernah dia merasa haus. Dia pernah dia capek. Ya dalam keseharian dia sepertinya sama dengan semua orang. Tapi Yesus ngomong waktu muridnya, menurut kamu siapa? Aku adalah guru dan Tuhanmu. Ya benar kata kamu, aku adalah guru dan Tuhanmu. Ketika kita mendengar itu, apa yang kita pikirkan? Sebagian tadi saya katakan, sebagian ada yang ngomong benar, itu dia Tuhan melakukan mujizat. Tapi yang sebagian lagi orang ini sombong banget. Makannya sama, tidurnya juga sama, ngaku Tuhan. Tetapi tadi kita balik lagi, kerendahan hati adalah sikap hidup yang didasari percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan tentang dirinya. Yesus tidak serta-merta menempatkan diri sebagai Tuhan, ya, karena memang dia Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, amin. Ya, karena dia Tuhan. Sehingga waktu dia ngomong saya Tuhan, ya, seperti saya ngomong, saya orang Cirebon. Wah, sombong banget orang itu kan biasanya ngomong orang Cirebon gitu. Yesus aku ngomong saya Tuhan, ya karena dia Tuhan. Dia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, seringkali kita merasa kita nggak usah sombong-sombong deh. Ya misalnya Pak Gembala, Pak Pendeta Denis ngomong, saudara besok kita akan doa puasa, minggu depan kita akan usir setan. Ya, sebagian setuju, itu firman Tuhan. Tapi sebagian lagi mungkin ada yang ngomong, Pak Denis tidak tahu diri, boro-boro usir setan. Ada malam-malam bunyi gelodak-gelodak saya takut. Kenapa? Sebagian berpegang pada firman Tuhan, itu kenyataan fakta. Ya, kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Tapi sebagian lagi karena tidak percaya kuasa Tuhan, menganggap itu sesuatu hal yang menyombongkan diri. Pak Denis dia ada aja. Coba program yang lain lah yang kira-kira manusiawi. Ini mengusir setan, boro-boro mengusir setan. Nah, Yesus seperti itu. Yesus menyatakan saya adalah Tuhan. Dan memang karena dia Tuhan. Kalau bisa sampai terjadi Pak Denis ngomong gitu, ayo kita minggu depan kita akan sama-sama usir setan. Nah, saya harap kita menempatkan diri, itu panggilan saya. Amin. Boleh katakan yang percaya ini adalah panggilan saya? Ya, mengusir setan adalah panggilan kita. Sombong lagi nih. Enggak, saya enggak sombong. Ya, itu Alkitabiah. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Salah satunya apa? Mengusir setan. Coba nanti dipraktekin ya, nanti praktekin di rumah kalau ada bunyi kotak-kotak itu malam-malam. Bapak Ibu bangun, dalam nama Yesus aku diberi kuasa mengusir setan. Minggat semua setannya, setan akan lari. Kan itu firman Tuhan. Kalau kitanya sombong-sombong, mana setan? Ya, celakalah.
Brebes ini bangkit. Pegang firman Tuhan aja, bukan mengada-ngada. Oke, ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tapi kalau perhatikan ayat ini, seringkali ayat ini disampaikan kepada orang yang sakit parah, utangnya banyak. Benar nggak? Pernah dengar gitu nggak? Oh, jangan takut, marilah kepadaku yang berbeban berat, dalam kurung loh, sakit parah, utangnya banyak, masalah rumah tangga. Waktu saya baca ini ulang lagi, ternyata tidak mengarah ke situ. Karena di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau soal sakit, Yesus masa ngomong begini sih? Ya, ada orang lumpuh misalnya datang, lalu pikulah kuk yang kupasang, kan enggak. Ya, orang buta, apa yang kamu ingin supaya aku lakukan bagimu? Atau orang buta, supaya aku dapat mulia Tuhan. Kalau bahasa luasnya, gitu ya, siap, ini saya kasih. Yesus nggak ngomong pikulah kuk yang kupasang, bener nggak? Waktu Yesus butuh uang buat bayar biaya baik Allah, Yesus nggak ngomong ke Petrus pikulah kuk yang kupasang, kan enggak. Yesus ngomong, kamu nanti mancing di danau, ikan pertama yang kamu tangkap bukan mulutnya, ada uang ya, untuk bayar buat kamu dan buat saya. Jadi ayat ini tidak hanya untuk masalah utang, masalah sakit, masalah keluarga. Ternyata di sini ada tentang yang berbeban berat. Itu di bawahnya ada karena aku rendah hati. Tadi apa lawannya rendah hati? Sombong. Orang sombong itu orang yang paling berbeban berat. Kalau buat saya, coba nanti perhatiin orang yang sombong. Ya, ketemu di jalan gak disapa, berbeban berat gak? Kesal dalam hati ya. Ketemu nggak nyapa sih, nanti ada pernikahan nggak diundang. Coba orang sombong ngomong apa? Nggak diundang nggak apa-apa, mending makanannya enak, bisa gitu loh. Ya, padahal nggak ada urusan ke situ. Ada acara apa? Misalnya ada acara retreat lah, tiba-tiba nggak diajak, orang sombong akan mengatakan gini, lah itu mending enak tempatnya, mendingan uangnya buat pakai jalan-jalan. Orang sombong itu berbeban berat. Banyak hal yang membuat dia jadi berbeban berat. Serba gampang tersinggung, serba gampang merasa direndahkan. Makanya Tuhan ngomong, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ujung-ujungnya belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi bukan tentang sakit, bukan tentang bayar utang. Mau cerita janda mis itu soal bayar utang gampang, kamu masuk ke rumah pinjam bejana dari tetanggamu, pinjam sebanyak mungkin. Nah, tuangin minyaknya tuh, bayar utangnya dari situ. Buat Tuhan gampang menyelesaikan utang, ya, tapi menyelesaikan masalah jiwa, Tuhan harus ngajari. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi pagi hari ini kita belajarnya bukan tentang sombong, kita belajar tentang rendah hati. Berikutnya Efesus 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, tadi kita baca belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di sini dikatakan kesetaraan dengan Allah tidak sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Yesus Tuhan bukan? Halo? Ya, Yesus Tuhan. Tetapi ketika dia disalib, apakah Yesus menunjukkan ketuhanannya? Ya, tiba-tiba Yesus ngedipin mata tuh, gitu ya. Tentara Roma mati 2 itu enggak? Enggak. Yesus ketika tergantung di kayu salib seperti gambar yang kita lihat ini, dia seperti tidak berdaya. Dia tidak ngomong ke prajurit-prajurit yang nyalibnya ngomong gini,
prajurit, lu ngapain begitu, lu nggak tahu siapa gua. Yesus nggak ngomong gitu. Berapa banyak orang-orang yang punya sesuatu merasanya di atas segalanya, ya sehingga orang bisa dengan kasar ngomong dengan seenaknya. Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia melepaskan miliknya itu sebagai sesuatu seolah-olah saya juga manusia. Buktinya saya disalib, saya tidak berusaha turun. Waktu Yesus disalib, tentara-tentara mengejek dia. Orang-orang Farisi, orang ahli agama mengejek dia. Katanya Tuhan, kamu yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari, turun. Kalau kamu turun, aku akan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Yesus tidak lakukan itu. Yesus tidak berusaha menunjukkan KTP. Ini KTP saya adalah anak Allah, alamatnya di surga, adalah damai sejahtera, namun enggak. Yesus disalib, dia diam. Karena dia waktu di Taman Getsemani, dia sudah komitmen kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakku yang jadi. Itu sebabnya ketika di atas kayu salib, Yesus hanya diam seperti tidak berdaya. Orang mau ngomong apa silakan, saya diam. Melepaskan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Tapi berapa banyak manusia ketika mulai punya sesuatu jadi sombong, benar nggak? Ya, saudara nggak usah lihat kiri kanan, ya nanti ada yang bersinggung, nggak usah. Ya itu manusia bukan di sini, di luar sana. Ya begitu naik jabatan mulai sombong. Makan biasanya di warteg, sama warteg, gengsi tuh. Padahal nggak ada nilai seperti itu. Makanya tinggalnya di Brebes, makanya harus ke Tegal. Itu misalnya, Tegal kurang gengsi, ke Semarang. Makan siang di Semarang, nanti makan malamnya di Tegal, boleh lah ya. Lalu istirahatnya di Brebes lagi. Kenapa? Saya orang kaya. Ini kan fakta ya. Fakta seperti itu. Tetapi Yesus yang benar-benar Tuhan, benar-benar dia Maha Kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu harus melepaskan kesetaranya itu dengan Tuhan. Sehingga saudara tidak pernah baca di Alkitab lalu tersinggunglah Yesus. Benar nggak? Ada yang pernah baca nggak? Nah, ini kan saya baca terjemahan baru. Barangkali terjemahan lain ada yang mengatakan tersinggunglah Yesus oleh perkataan murid-muridnya. Tidak ada. Karena Yesus mengatakan